Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Di Mansion of Heaven and Man, ke-10 Raja Spiritual berkumpul. Dapatkah Anda menemukan tubuh orang ini? Laporkan kepada Raja Roh, saya telah menemukannya di mana-mana. Tidak ada tubuh, mungkinkah karena sinar pemusnahan terlalu kuat, dan itu langsung meledak, menjadi abu terbang. Itu diledakkan langsung menjadi abu terbang. Tidak mungkin, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada jejak sama sekali. Apakah 5 bahtera telah dihancurkan? Tianxun bertanya dengan tatapan serius. Setelah muncul dari alam dewa kuno, dia tersapu ke 5 arah, tetapi semuanya dicegat. Menurut niat Raja Roh, dia langsung menggunakan sinar pemusnahan untuk meledakkan bahteranya menjadi abu dalam sekejap, tanpa memberinya kesempatan untuk bernafas. Tianxun sedikit mengernyit ketika mendengar ini, pada saat ini tidak mungkin untuk menentukan apakah Xiao Yan sudah mati atau masih hidup. Memanggil, saya melihat cahaya dingin menyapu dan tinggal di telapak tangan Tianxun, dan ketika dia membuka telapak tangannya, itu adalah slip batu giok. Alam dewa kuno sudah mengadakan pemakaman. Kartu kehidupan telah rusak, memastikan bahwa reinkarnasi dari Yang Mulia sudah mati. Informasi dalam slip batu giok memasuki pikiran Tianxun, dan dia segera bergumam. Reinkarnasi kehormatanmu benar-benar telah jatuh. Raja roh lainnya juga tidak dapat dipercaya, tetapi berita dari slip batu giok tidak akan salah. Pergi dan awasi alam dewa kuno, bagaimana mereka bisa begitu ceroboh dan membiarkan Yang Mulia pergi sendirian, pasti ada sesuatu yang salah. Tianxun secara alami tidak mempercayai trik semacam ini, tetapi berita yang datang keluar di alam dewa kuno satu demi satu, termasuk setelah berita permintaan ratu untuk mengirim pasukan untuk menyerang Tian Renfu muncul, hati Tianxun juga sedikit terguncang. Bahwa reinkarnasi ini hanya bidak catur di kuil kuno. Sengaja meninggalkan mobil untuk melindungi komandan. Gumam Tianxun, dia mulai percaya bahwa Xiao Yan benar-benar jatuh. Memang mungkin dia dan bahtera itu akan berubah menjadi abu di bawah sinar kehancuran. Masih terlalu banyak keraguan, dan kita harus mencari dengan hati-hati. Tianxun sedikit mengernyit, dan itu tidak sederhana. Saya percaya bahwa Xiao Yan telah jatuh. Setelah kejadian itu, 10 Raja Spiritual berkumpul untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Semua informasi hanya dapat digunakan sebagai referensi untuk Tianxun dan yang lainnya. Apa yang hampir mereka yakini adalah tanda yang ditinggalkan pada Xiao Yan, menghilang. Reinkarnasi dari kehormatanmu, apakah ini benar-benar hilang? Setidaknya sepertinya seharusnya seperti ini sekarang. Zantua, aku akan mati. Persetan, apa-apaan ini? Suara Xiao Yan seperti pasir halus yang terangkat oleh angin sepoi-sepoi di ruang yang luas dan tak berdasar. Xiao Yan hanya merasakan tubuhnya terkoyak dan darahnya terkuras. Jiwa itu lebih seperti balon, terus mengembang seolah-olah akan meledak, dan kadang-kadang tampak hancur dan runtuh. Namun, yang paling membuat Xiao Yan runtuh adalah dia tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Akan baik-baik saja jika dia dalam keadaan koma, tetapi yang menakutkan adalah kesadarannya begitu jelas sehingga Xiao Yan merasa sangat pingsan. Tidak berbobot dari kejatuhan yang tak terbatas akan membuat orang merasa tidak berdaya dan putus asa. Di sekelilingnya adalah kegelapan tanpa akhir, dan kekuatannya seperti ketiadaan di sini. Ah, hanya jeritan yang sepertinya sedikit meredakan perasaan ini. Entah berapa lama, teriakan Xiao Yan memenuhi udara, tapi Xiao Yan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Seharusnya hanya suaranya, tapi sepertinya ada 2 suara yang sama. Xiao Yan menoleh dengan tiba-tiba, dan melihat sosok di sampingnya juga jatuh, menghadap matanya saat ini. Siapa kamu? Ucap mereka. Serempak. Gu Yin tidak berbicara sejenak, dan sepertinya tidak ada yang mau mengungkapkan identitas mereka. Kamu dari dunia mana? Kata mereka. Serempak lagi. Keduanya terdiam lagi, pertanyaan yang sepertinya mereka ajukan terlalu pribadi, dan mereka tidak mau mengungkapkannya setelah menanyakannya. Napasmu, kenapa sama persis dengan nafasku? Xiao Yan tampak seperti terperangkap di cermin saat ini, mereka berdua berbicara dan memikirkan masalah yang persis sama, jika bukan karena fakta bahwa gerakan tubuh dan pakaian mereka benar-benar berbeda, Xiao Yan akan benar-benar berpikir ini adalah cermin. Sementara Xiao Yan masih memikirkannya, dia hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba tenggelam, sekelilingnya kembali gelap, dan sosok itu menghilang. Segera setelah itu, ada cahaya di sekitar. Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah cahaya bintang, tapi Xiao Yan tidak bisa mengendalikan kecepatannya, seperti meteor, melolong dalam kehampaan, bergegas menuju salah satu bintang. Memasuki bintang, sekeliling tubuh tampaknya terbakar, jatuh ke bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Seluruh bintang bergetar di sini, dan melihat ke bawah dari langit,
sebuah lubang besar menabrak permukaan bintang, dan api membubung ke langit. Nansuang Star memiliki visi langit dan bumi, pasti ada harta surga dan bumi. Go! Nansuang Star adalah bintang yang hampir tertutup es, besar lingkungannya sangat keras, dan hanya ada sedikit orang, tetapi setelah ledakan, ribuan orang berkumpul di udara dalam waktu singkat. Saudaraku, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Cici. Sesosok tubuh ditutupi pakaian compang camping, wajahnya gelap, dan bagian atas kepalanya masih berasap, memancarkan bau kok, dan dia sedang bekam tinjunya dan mengerutkan kening ke sisi pria itu bertanya. Mendengar ini, pria itu menoleh, mengejutkannya, menatap aneh sebelum perlahan berkata, saya tidak tahu, api membubung di sini, mungkin ada harta yang berat di dunia, hal-hal seperti itu dan orang-orang kecil seperti saya takut. Itu tidak masalah. Sungguh penasaran, entah apa yang bisa membuat lubang sebesar itu, sungguh luar biasa. Pria dengan asap hitam mencubit dagunya, juga terlihat berpikir. Hei, tidak, melihat bentuk lubang besar ini, kenapa aku merasa seperti ditabrak seseorang? Ini, bisakah kau melihatnya? Sosok itu terbatuk 2 kali dan kabur ke kejauhan. Dan sosok dengan asap hitam di sekujur tubuhnya terlihat berantakan, dan juga pelakunya yang menyebabkan lubang besar ini, dia adalah Xiao Yan. Saya telah kehilangan seluruh wajah saya, makhluk apa yang dikenali oleh pohon dunia, saya pikir itu datang ke dunia seperti dewa. Untungnya, lari cepat, jika tidak maka akan menyebar, aku takut itu akan ditangkap oleh dunia nyata yang misterius ini. Mengolok-olok Qiangu. Tidak, tidak, aku mewakili dunia Sengxi, dan aku tidak bisa mempermalukan duniaku sendiri. Xiao Yan menemukan tempat, memakai pakaian bersih, dan merapikan penampilannya. Setelah itu, saya pergi untuk melihat kesenangan lagi. Tapi ketika Xiao Yan kembali lagi, suara pertempuran sengit sudah terdengar dari ujung yang jauh. Kami geng Guiyuan tiba lebih dulu, kenapa geng Jianfeng datang untuk mengambilnya? Xiao Yan memiliki garis hitam, kenapa ini masih menyambar? Ada banyak sosok tergantung di langit, semua seperti Xiao Yan, mereka semua tampak seperti makan melon, dan mereka tampaknya tidak berencana untuk memperjuangkannya. Kakak ini, apa yang mereka rampok? Xiao Yan tampak akrab lagi, mendekati satu orang dan berpura-pura mengerutkan kening dan bertanya-tanya mengapa. Pria itu menatap Xiao Yan dengan tatapan kosong dan tidak menjawab. Saudaraku, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Xiao Yan mengeluarkan cincin yang berisi 10.000 pil ki asal ilahi dan menyerahkannya kepada pria itu. Setelah pria itu mengambil cincin Na, dia melirik Xiao Yan dengan aneh, tetapi akhirnya menerima cincin Na di tangannya. Kemudian dia dan Xiao Yan mundur ke tempat di mana ada lebih sedikit orang, pria itu memandang Xiao Yan dan tidak merasakan permusuhan apapun, jadi dia hanya menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Aku ingin bertanya tentang seseorang, bisik Xiao Yan, tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dari dunia mana kamu orang berdosa yang diasingkan? Pria itu bertanya pada Xiao Yan terlebih dahulu, tampaknya merasakan petunjuk dari Qi dan asal ilahi yang diberikan oleh Xiao Yan. Tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak, bisakah Xiongtai menjadi nyaman? Xiao Yan memasukkan 20.000 pil ki asal ilahi lainnya ke dalam pria itu. Pada saat ini, meskipun pria itu tampak aneh, dia masih mengangguk. Chen Xianyuan, pernahkah kamu mendengar tentang Xiongtai? Xiao Yan bertanya, pria itu terkejut ketika mendengar ini, dan menatap Xiao Yan dan segera menutup mulutnya. Nama ratu itu tabu, beraninya kau memanggilnya. Pria itu menatap Xiao Yan dengan waspada. Permaisuri. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka ada orang seperti itu, dan identitasnya tidak rendah. Dari ekspresi pria ini, sepertinya dia benar-benar takut. Tiba-tiba, Xiao Yan merasakan tekanan yang sangat kuat menyapu dari langit, dan matanya tiba-tiba menyusut, tetapi orang-orang di sekitarnya sepertinya tidak menyadarinya. Ledakan. Ada ledakan keras, dan telapak tangan besar berukuran ratusan meter meraung ke bawah, dan sosok-sosok yang tidak bisa mengelak semuanya jatuh seperti layang-layang dengan tali putus. Bang bang bang. Segera, bahkan suara sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh di permukaan es, ada darah di mata. Pemburu dewa ada di sini. Semuanya, lari. Setelah beberapa saat, sosok penonton yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan tepat di atas langit, sesosok menginjak binatang terbang dan perlahan-lahan mendarat, dan matanya tiba-tiba menyapu sekeliling. Detik berikutnya, matanya terkunci pada tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, pria yang berdiri di samping Xiao Yan membeku dan tidak dapat bergerak di bawah tekanan yang kuat. Pupil pria itu tiba-tiba menyusut, dan dia berbisik di mulutnya, tolong. God Hunter menyelamatkan hidupmu. Sosok yang berdiri di atas binatang terbang besar itu, matanya sangat acuh tak acuh, jari-jarinya mengembun, dan dia melihat warna hitam, kabut melonjak di tubuhnya. Keluar, dan kemudian berubah menjadi beberapa ular piton raksasa kabut hitam,
terjalin dan berputar dan bersiul. Wajah pria itu pucat, menatap ular piton raksasa kabut hitam yang bersiul, seolah-olah dia siap mati. Saya khawatir pria itu masih tidak mengerti mengapa pemburu menguncinya. Mungkinkah? Sementara pria itu masih memikirkannya, dia melihat ular piton raksasa kabut hitam bersiul, dan api mengerikan muncul dari belakangnya, menabrak piton kabut hitam. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan ular piton raksasa kabut hitam itu langsung meledak. Sosok Xiaoyan perlahan mendekati pria itu, memegang 8 penggaris berat mendalam yang desolate. Yang mulia tidak memberikan alasan, bukankah agak kasar untuk mengambil tindakan ketika Anda datang? Xiaoyan memandang pria di ujung jauh binatang terbang dan berbicara perlahan. Pada hari-hari awal 7 bintang dewa pertarungan, dari dunia Sengxi, kehidupan permaisuri, makhluk apapun dari dunia Sengxi, membunuh tanpa ampun. Pria itu memandang Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam. Gu Xiu, apa-apaan? Mungkinkah ratu berbohong padaku? Bukankah dia mengatakan bahwa Chen Xianyuan dan Zun Sang tidak berselingkuh? Kenapa, kebencian masih begitu merajalela, dan orang-orang Sengxi tidak akan melepaskannya? Xiaoyan merasa terdiam. Berpikir bahwa menurut kata-kata ratu, datanglah ke dunia nyata Suanyin untuk menemukan janda Zun Sang, mungkin itu akan menghemat sedikit masalah. Tapi sekarang sepertinya sang ratu mungkin menyimpan dendam dan menyakitinya. Kakak ini, permaisuri dan aku adalah teman lama, mengapa kamu tidak membawaku menemui permaisuri? Tidak akan terlambat bagi permaisuri untuk membunuhku lagi, kata Xiaoyan sambil tersenyum masam. Apakah ada kesalahpahaman? Permaisuri berkata bahwa dia tidak ingin melihat siapapun dari Sengxi, tetapi siapapun dari Sengxi, membunuh tanpa ampun. Kakak Tai, jika kamu melakukan ini, jalan akan menyempit. Mata Xiaoyan menyipit. Aku khawatir tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Hanya setelah menaklukkannya, kita dapat mendiskusikannya. Karena itu masalahnya, mari kita coba denganmu, dan lihat seberapa jauh tubuh kedagingan dapat mencapai setelah Void Extinguishing Thunder. Begitu, suara Xiaoyan jatuh, telapak kakinya melangkah maju, dan tubuhnya tersapu keluar. Itu menyapu ke arah kabut hitam mengerikan yang datang bersiul, seolah-olah tidak takut. Mencari kematian. Peringkat keberuntungan kabut iblis dan pembunuhan 10.000 binatang. Xiaoyan juga terkejut saat mendengar ini, di sekitar Dewa Dou Bintang 8 akan datang dengan santai dan mengambil tindakan. Itu secara langsung merupakan keterampilan bertarung dari peringkat keberuntungan, yang berada di luar harapan Xiaoyan. Untuk berurusan denganmu, tidak perlu peringkat keberuntungan. Penguasa berat 8 Desolate Suan melayang ke samping, dan tinju Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat menakutkan, dan tubuhnya tidak berhenti sama sekali, bergegas ke arahnya, kabut ajaib. Raungan binatang buas datang dari kabut ajaib, tetapi saat berikutnya, raungan bergema, dan seluruh kabut ajaib runtuh. Detik berikutnya, sosok Xiaoyan tersapu darinya, dan melemparkan tinju kanan dan kiri, pukulan ini disiapkan untuk pria itu. Melihat Xiaoyan, yang keluar dari serangannya, wajahnya menunjukkan kengerian, dia tidak pernah membayangkan bahwa peringkat peramalnya akan runtuh dalam sekejap. Ini tidak mungkin. Sosok Xiaoyan mendekat dalam sekejap mata, dan pria itu mengangkat lengannya, dan di atas pergelangan tangannya, gelang Qian berubah menjadi perisai Qian dalam sekejap. Ledakan. Pukulan Xiaoyan menghantam perisai birunya. Sebelumnya, dia menggunakan klon abadi dan iblis untuk sepenuhnya melakukan tinju mengejutkan 7 pembunuhan, tetapi pada saat ini, Dewa Xiaoyan benar-benar memiliki Heaven Extinguishing Thunder, pada saat ini, kekuatannya dari Seven Killing Divine Fist telah meningkat lebih dari 1 tingkat. Meskipun skill bertarung ini tidak secara jelas menyebutkan peringkatnya, dapat dengan mudah mengalahkan skill bertarung peringkat keberuntungan pria itu, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Seven Killing God Fist yang digunakan Xiaoyan sekarang adalah benar-benar mampu tingkat keberuntungan invincible. Ledakan. Kekuatan dahsyat mengalir deras. Pria itu hanya bisa memegang perisai Qian dengan kedua tangan, tetapi pada saat berikutnya, dia melihat beberapa guntur hitam menyebar ke arahnya di sepanjang perisai Qian. Ledakan. Segera setelah beberapa ledakan, tubuh pria itu meledak dengan beberapa lubang berdarah, dan aegis biru tiba-tiba bergetar, dan menghantam dadanya tanpa kekuatan. Layang-layang senar, melesat mundur hampir 100 meter, nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Mengaum. Xiaoyan segera mendarat di atas binatang terbang, binatang itu tiba-tiba menjadi marah, Xiaoyan mengerutkan kening, dan telapak kakinya menginjak dengan keras. Sekarang, Anda milik saya.